Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya. Bu Nisla, saya buka dulu ya. Ya. Ya, baik. Tes. Suaranya bagus ya? Nggak putus-putus ya? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Sudah jelas. Oke, sip. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul dalam kuliah dosen tamu dengan topik aspek hukum atau aspek legalitas dalam studi kelayakan bisnis. Nah, narasumber kita hari ini adalah Muhammadiyah Tangerang. Mata kuliah yang diampu beliau adalah hukum dagang internasional, hukum jaminan, dan hukum perdata internasional. Beliau adalah lulusan UI S1 Hukum ya, atau Law of Malaysia. Dan salah satu dari pencapaian beliau yang luar biasa yaitu menjadi salah satu tim dalam pengabdian masyarakat, peningkatan kualitas kuantitas produksi Brenuk tersebut. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya, Bu Nisla. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Ya. Ya, baik. Ya, Sekali untuk lagi. mempersingkat waktu, saya rasa di sini sudah ada 36 mahasiswa, nggak apa-apa nanti tambah lagi. Dan sebagian besar dari yang hadir saat ini adalah mahasiswa kelas studi kelayakan bisnis untuk proyek PMR, yaitu Project Marketing Research. Oke, saya persilakan kepada Bu Nisla. Nanti kita buatnya santai aja ya, Bu ya. Ya. Biar nggak stres. Waktu dan tempat, saya persilakan Ibu Nisla. Oh, sorry. Baik, sebelum kuliah umum dimulai, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sungguh hamba bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang diberkahi. Jadi pagi ini kita berdoa 3 hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada hari ini sudah kita untuk bersama-sama tolabul ilm atau menuntut ilmu pada kuliah umum dengan tema aspek legalitas dan hukum startup studi kelayakan bisnis. Riset itu ya, studi bisnis. Oke. Pertama-tama kita panjatkan syukur serta puja dan hanya Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan rezeki hari ini. Juga salam dan sholawat kita sampaikan kepada manusia baik di muka bumi, satu-satunya manusia yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti perilaku akhlak dan adabnya.
Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Senang sekali pagi ini saya bisa bertemu dengan mahasiswa di Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Jakarta untuk menyampaikan sharing pengalaman, kemudian sharing ilmu tentang bagaimana legalitas dalam memulai sebuah bisnis. Pertama kita akan bahas dulu yang diperlukan itu apa aja. Nah, legalitas saja yang diperlukan. Yang pertama, tentukan dulu jenis bisnis. Di saya nggak terlalu jelas ya, Bu Nisla. Ya, halo. Di saya kurang kedengaran. Nggak tahu kalau yang lain gimana? Kedengaran dengan jelas nggak? Suaranya ya? Kedengaran, Iya, Bu. jelas, Bu. Oh, kedengaran ya? Oke, sayanya mungkin yang nggak jelas. Oke, baik. Earphone-nya Maaf, mungkin. Bu Nisla, silakan. Nah, dulu pernah Ya, juga ya, kayak baik. gitu, earphone-nya ternyata bermasalah. Bisa jelas ya lihat screen-nya ya? Jelas, Bu. Oke. Yang pertama, Maaf. apa? Pertama, tentukan dulu jenis bisnisnya apa, makanan, minuman, produk home care. Produk home care tuh deterjen, gitu ya. Kemudian dan kawan-kawannya ya, hand soap, nah itu. Obat-obatan, kosmetik, atau kerajinan tangan. Banyak sekali. Jenis bisnisnya banyak sekali. Jadi ditentukan dulu bisnisnya apa. Yang kedua, dari jenis bisnisnya itu, proses legalitasnya berbeda-beda. Instansinya sama, tapi bagian untuk meminta legalitasnya itu beda. Itu dari perizinannya ya. Kemudian HKI-nya juga berbeda, hak kekayaan intelektual berbeda. Maka yang kedua yang harus dilakukan adalah selain meminta perizinan kepada instansi yang sama tapi pada bagian yang berbeda, tetapi juga menentukan jenis hak kekayaan intelektualnya yang mana untuk sebuah bisnis yang sudah kita tentukan tadi. Apapun jenis bisnisnya, pendaftaran merek itu yang utama. Makanya ini saya kasih merah. Apapun bentuk jenis bisnisnya, mereknya diutamakan. Banyak pelaku startup bisnis itu ketakutan karena biaya hak kekayaan intelektual itu seperti itu mahal ya. Itu hanya seperti itu saja. Walaupun juga mahal atau tidak itu subjektif ya. 5 juta pendaftaran paten bagi usaha kecil menengah itu termasuk banyak. Tapi untuk besar, untuk perusahaan-perusahaan yang sudah berbadan hukum, 5 juta itu kecil buat mereka. Nah, nanti itu kita bahas. Ya. Yang selanjutnya adalah legalitas sertifikat halal MUI. Dalam Undang-Undang Jaminan Halal, setiap pelaku usaha diwajibkan untuk mendaftarkan produknya, diuji di lab MUI, kemudian mendapatkan sertifikat halal MUI. Hanya saja dalam pelaksanaannya berbeda.
Toh banyak juga produk-produk yang belum mendapatkan sertifikat halal ini, tapi dia lolos izin edar, gitu ya. Kemudian yang sangat penting bagi seorang beginner bisnis itu, persiapkan surat perjanjian jual beli produk atau perjanjian franchise dan lain-lain. Jangan sampai keluar pada syarat-syarat perjanjian berdasarkan 1320 KUH Perdata. Sampai sekarang untuk syarat-syarat perjanjian tidak ada undang-undang khususnya, tidak ada undang-undang jual beli, tidak ada undang-undang sewa menyewa, gitu ya. Tapi memakai 1320 KUH Perdata, masih peninggalan kolonial Belanda. Nah, ini Maaf Bu, share screen-nya tidak terlihat. Oh, ini udah? Belum. Oh, belum. Udah kelihatan ya? Belum. Oh, belum. Kalau dari sini sudah. Ya, mahasiswa coba. Kelihatan nggak? Belum terlihat, Belum Bu. terlihat ya? Bentar. Udah muncul? Belum muncul loh? Belum. Belum. Saya keluar dulu ya dari share screen ya. Oke. Udah keluar belum? Belum, masih belum, Bu. Belum juga. Kenapa ini? Kalau udah datang ya. Gimana, udah kelihatan kan? Belum. Atau saya Bu Rika aja ya? Boleh. Atau saya aja yang share screen kan? Nah, kirim pakai WA ya. Ya, boleh. Sudah dikirim ke WA? Ada nggak? Oh, masih enggak. Sambil menunggu share screen, saya lanjutkan ya. Ya, silakan Bu. Ya. Yang betul-betul sangat penting untuk
Bu Nislanya mana ya? Mute ini. Oke. Ya. Jaringannya ya? Iya. Bisa? Sekarang udah ya. Nah, Belum. WA-nya belum juga. Belum. Ini Waduh, jaringan nih, kayaknya nih jaringannya sama-sama kacau nih. masih muter-muter. Halo? Kelihatan share screen? Kelihatan, Bu. Ini baru kelihatan, Bu. Nah, oke. Ternyata harus ya gitu deh ya, ganti-ganti. Nah, tadi sampai mana tuh? Sertifikat halal ya. Sertifikat halal itu harus wajib. Ini diwajibkan dalam Undang-Undang Jaminan Halal bahwa setiap pelaku usaha wajib mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal MUI. Kemudian persiapkan surat perjanjian. Jual beli produk perjanjian franchise dan lain-lain. Membuat surat perjanjian ini harus memenuhi syarat sah perjanjian. Ini Bu Nizlanya hilang ya? Oh, ya. Udah Halo? masuk kok jadi nggak ada lagi. Halo? 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 Menghilang, Bu?
Sekarang screen-nya hilang. Hilang lagi. Apa saya aja yang screen ini? Boleh, boleh. Iya, saya. Oke, kelihatan ya? Mahasiswa Kelihatan? nih. Nah, coba. Kelihatan? Ya, kelihatan, Bu. Kelihatan Oke. ya? Oke, silakan Bu Nisla. Ya. Kita udah ke slide yang, ya, udah stop di situ ya. Sip. Oke. Kenapa harus ada legalitas produk? Yang pertama, supaya kita punya hak gugat ganti rugi. Ke pengadilan niaga, kalau kita temukan produk kita itu ada yang memalsukan atau yang meniru tanpa izin. Tanpa izin itu berarti tidak bayar royalti ya. Barangkali mahasiswa masih ingat beberapa bulan yang lalu itu ada kasus ayam geprek Bensu. Bensu ini singkatan dari Ruben Onsu. Tapi bukan Ruben Onsu pemiliknya, orang lain. Orang lain mendaftarkan merek ke Kemenkumham, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, merek dengan nama ayam geprek Bensu. Sebagai orang yang punya nama, kemudian Ruben Onsu menggugat ke pengadilan niaga, menggugat gugatan ganti rugi bahwa itu adalah nama saya, singkatan dari nama saya, jadi saya pemiliknya. Dia gugat itu karena dia juga mau mendirikan bisnis yang sama. Putusan majelis hakim berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000, nomor 30 tahun 2000 tentang merek, memutus bahwa ayam geprek Bensu itu bukan milik, tapi milik orang yang mendaftarkan pertama kali. Nah ini jadikan rugi ya, yang punya nama kita dipakai orang lain sebagai merek, orang lain yang mendapatkan keuntungan ekonominya, kita nggak dapat apa-apa. Jadi sangat penting nih mendaftarkan produk kita untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual. Nanti kita bahas hak kekayaan intelektual. Yang kedua, kenapa harus punya legalitas terhadap produk kita? Supaya produk kita memenuhi standar layak edar nasional dan internasional. Export is the biggest dream for us. Untuk kita untuk kita bisnis, itu ekspor itu udah level advance. Dan memang banyak yang harus dilalui untuk sampai ke sana. Salah satunya adalah izin edar BPOM. Apakah itu mau layak izin edar nasional ataupun sampai ekspor, itu harus melalui BPOM. Tidak ada instansi lain yang bisa mengeluarkan izin edar nasional dan internasional selain BPOM. Jadi memang satu pintu. Dinkes bisa nggak, Bu Niza? Nggak bisa. Dinkes hanya izin edar nasional, dan itu pun hanya produk pangan. Kalau pangan dan minuman itu harus ke BPOM. Nanti kita lihat di slide berikutnya, Bu Rika. Gimana caranya mengajukan izin edar BPOM? Di slide nomor 4. Halo, Bu Rika, slide nomor 4. Slide nomor 4. Izin edar BPOM. Ya. Bagaimana cara mengajukan izin edar BPOM? Yang pertama, selama pandemi COVID-19 ini, yang atas dulu, yang keempat. Yang keempat dulu. Slide nomor 4.
Ya, hanya menerima pendaftaran online ya. Yang slide nomor 4. Ya, itu ya. Kelebihan. Sekali lagi. Ini? Ya, itu dia. Hanya menerima pendaftaran online saja. Jadi kalau mahasiswa mau ke BPOM, mau mendapatkan izin edar, percuma ke sana. Karena BPOM hanya melayani online during pandemic COVID-19. Dan bukan tidak mungkin pun setelah COVID-19 ini berakhir, tetap pelayanannya mungkin ya bisa tatap muka, bisa online. Tapi kalau untuk sekarang itu hanya online saja. Seperti apa caranya? Nah, itu ada di slide nomor 5. Ya, yang ini kayaknya saya salah nempatin slide nih. Yang ke-6 dulu deh Bu Rika. Dia slide yang pertama tuh. Oh, sorry. Enggak, udah benar tadi si Popon. Nah, ini si Popon. Sistem informasi pelayanan obat pangan apa tuh singkatannya ada tuh. Ini brosurnya saya dapat waktu saya ke BPOM mau mendaftarkan izin edar nasional untuk produk minuman berenuk seperti yang disebutkan Bu Rika di awal tadi ya waktu pembacaan CV. Jadi kami menerima hibah dari Badan Ristek Inovasi Nasional Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi untuk mengembangkan penelitian untuk penelitian pengabdian masyarakat, pengembangan produk dari buah berenuk. Mungkin mahasiswa nggak tahu ya berenuk itu apa ya. Itu nanti ada di saya lupa nyantumin ininya buahnya. Nah, ini alurnya jadi permintaannya apa? Permohonannya harus online. Tidak bisa tidak. Gitu. Jadi ketika kami sudah ke BPOM membawa 7 botol sesuai dengan persyaratan ya karena ini minuman. Jadi BPOM tidak bisa ke Dinkes. Ini aturan baru tahun 2020. PIRT itu hanya untuk produk makanan saja dari Dinkes. Jadi kami langsung ke BPOM, di BPOM betul-betul tidak bisa melayani secara offline. Jadi harus online. Pengiriman sampelnya pun itu harus dengan ekspedisi. Gitu ya. Nah, ini slide kedua masih brosur dari BPOM. Yang ketujuh, slide-nya saya mau menunjukkan begini loh. Tidak ada diskriminasi di BPOM. Sudah saya buktikan sendiri. Gitu ya. Ini di slide nomor 7. Bahkan ketika saya sudah menjadi calon fasilitator BPOM pun tidak bisa pakai sertifikat ini gitu. Saya ini udah trainer gitu di BPOM, cuman tetap nggak bisa, harus pakai online. Gitu ya. Jadi nggak ada diskriminasi, nggak usah takut. Tidak ada perlakuan khusus gitu ya. Kemudian slide yang ke-8, ini soal ada 30 slide ya, jadi kita ngebut dikit ya. Nanti diperbanyak ditanya jawab aja deh. Gitu. Tips. Sekarang kita masuknya ke hak kekayaan intelektual yang disebutkan tadi, bahwa sangat penting untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual. Yang diutamakan merek. Mahal nggak Bu Niza? Murah. 500.000 saja mendaftarkan merek. Caranya bagaimana? Online semua selama pandemi COVID. Ya, online semua. Nah, membuat merek itu harus sesuai dengan undang-undang merek. Kalau tidak, mereknya tertolak. Yang pertama, merek itu belum pernah didaftarkan sebelumnya oleh orang lain, oleh pelaku usaha yang lain. Bagaimana caranya?
Kementerian Hukum dan HAM sudah memiliki portal website di mana kita bisa mengecek apakah merek yang kita ajukan itu sudah pernah diajukan oleh orang lain atau belum. Nah, ini berlakunya internasional. Jadi pengecekannya itu internasional. Tidak hanya merek yang sudah terdaftar di Indonesia saja, tapi juga di luar negara. Jadi contoh misalnya, Fahira punya bisnis namanya misalnya Gucci, punya bisnis bikin tas namanya Gucci. Walaupun Gucci itu merek dari tidak bisa kita pakai di sini, karena merek ini worldwide. Itu bisa kita cek di portalnya DJIP. DJIP itu Direktorat Jenderal Property.go.id government ya. Nanti ada pilihannya merek, mau ngecek, gitu ya. Nanti kalau makanya paling mudah merek itu pakai nama sendiri. Contoh misalnya nih, keripik singkong Mpok Munaroh. Itu hampir 0%. Ada pelaku usaha juga yang sudah mendaftarkan merek itu. Karena pakainya nama. Gitu ya. Kalau tipsnya ini dari saya nih, bukan dari undang-undang. Gimana cara membuat merek? Pertama, mudah diingat. Kedua, mempunyai makna. Ketiga, menarik. Keempat, fleksibel. Ini ciri-ciri kaum muda semua nih. Ini cocok sekali nih kalau masih semangat. Makanya untuk produk Berenuk yang membuat merek, desainnya, kalau namanya dirapatkan sama-sama. Tapi untuk tips membuat merek, kita melibatkan pemuda-pemudi Karang Taruna di Karang Tengah. Ya, ini produk Berenuk. Kita menamakan Pahala 08. Nanti ada slide-nya. Ya, Pahala 08. Kenapa kita mendaftarkan merek 08? Yang pertama, memiliki makna. Jadi dari produk hukuman kesehatan Berenuk, kita berharap barokah dari Allah Ta'ala. Pahala nih, minuman 08 itu nama artinya. Karena memang rumah produksi Berenuk itu di RT 08. Ini maknanya ganda pahala ini. Yang pertama, mengharapkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi wasilah kesehatan untuk konsumen. Yang kedua, rumah produksi Berenuk itu memang ada di Jalan Pahala. Ya, jadi bikin merek itu gampang sebetulnya ya. Gampang. Gitu. Nah, kemudian tidak bertentangan dengan undang-undang merek dan undang-undang lainnya. Nanti ada contohnya. Tidak melanggar syariat. Apakah ada merek yang melanggar syariat? Ada. Di slide berikutnya, Bu Rika, ini merek yang melanggar undang-undang. Ya. Seperti apa merek yang melanggar undang-undang? Ini sudah saya lingkarin hijau. Mahasiswa bisa lihat. Ini mereknya memakai simbol palu arit. Ini melanggar undang-undang, ini merek seperti ini. Tidak akan diterima di Dirjen Haki. Pasti ditolak. Kenapa ditolak? Slide berikutnya. Bu Rika, tolong. Nah, peraturan perundang-undangan yang mana yang dilanggar merek di atas? Pertama, ketetapan MPRS nomor 25 MPRS /1966 tentang pembubaran PKI dan larangan penyebaran paham komunisme, Marxisme dan Leninisme.
Nanti mahasiswa bisa browsing ya di sini ya, MPLS 1966 sampai sekarang belum dicabut. Jadi masih berlaku. Nah, ini termasuk menggunakan simbol. Ini menggunakan simbol dari paham komunisme. Nah, Palu Arit itu simbol paham komunisme dan itu tidak boleh beredar di wilayah Republik Indonesia. Kenapa? Karena ada ini, KPMPRS nomor 25. Nggak bisa. Apa yang harus kita lakukan kalau kita menemukan merek seperti itu? Kita lapor ke polsek setempat bahwa ada merek yang menggunakan simbol paham komunis. Yang kedua, merek itu melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP. KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Kita lihat pasalnya di slide 11. Slide 11, tolong Bu Rika. Terima kasih. Kita lihat ya, ini rinci sekali nih, tegas, sangat tegas. Pasal 107A sampai E. Ini saya rangkum aja ya. Gitu. Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme atau marxisme, leninisme dalam segala bentuk dan kewujudan, ini termasuk merek loh. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ini luar biasa nih, kalau ancaman hukumannya hanya ada pidana penjara. Berarti sudah masuk kejahatan berat. Kalau bukan masuk kejahatan berat, itu biasanya penjara dan atau denda. Jadi kalau dan atau ya, jadi kalau dia sudah bayar denda, dia nggak kena pidana penjara lagi. Atau bisa kumulatif dua-duanya, penjara iya, denda iya. Tapi kalau pasal 107 ini tidak ada dendanya, berarti memang harus penjara 12 tahun. Sudah ada ancaman hukumannya. Nah, ini merek yang melanggar undang-undang. Bagaimana merek yang melanggar syariat? Ini kita temukan sehari-hari di slide berikutnya. Contoh merek dagang yang melanggar syariat. Sambal setan. Siapa ini yang lihat? Sambal setan dengan menu-menunya tuh. Ya, ada yang nasi goreng pocong, ya, macam-macam. Contoh lagi, merek yang melanggar syariat. Ya. Di slide berikutnya. Mie setan jerit. Luar biasa nih. Memberikan merek. Ini merek dagang ini. Ya, mie setan jerit. Ada lagi, satu lagi. Biar betul-betul dipahami bahwa ini tidak boleh ya. Mie iblis. Es pocong di atasnya. Syariat mana yang dilanggar? Perintah Allah mana yang dilanggar oleh merek ini? Ada di slide berikutnya. Jadi legalitas ini kita bahas dari dua sisi ya, dari hukum negara dan dari hukum Islam. Kenapa saya bahas dua? Karena yang pertama, saya dosen Universitas Muhammadiyah Tangerang membawa nama Islam. Sedang memberikan kuliah umum di Universitas Islam Negeri Islam juga. Jadi saya punya kewajiban untuk menyampaikan mana yang hak, mana yang batil. Melanggar yang mana? Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Mengikuti langkahnya saja sudah tidak boleh, dilarang. Ini menamakan makanan dan minuman dengan nama setan.
menamakan dengan nama musuh. Allah berfirman menceritakan sifat syariat nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam di Quran surat Al-A'raf ayat 157. Beliau menghalalkan yang thayyiban untuk mereka dan beliau mengharamkan habaits. Thayyib itu secara bahasa artinya baik. Habaits artinya menjijikkan. Jadi semua yang halal itu diberikan nama yang baik. Semua yang haram itu bernama buruk. Ayam, nasi goreng, es sirup, itu semua adalah makanan halal. Jadi tidak layak diberikan nama yang menjijikan, yang menghinakan. Gitu ya. Nah. Jadi tidak boleh ya memberikan nama, merek, produk makanan dan minuman dengan nama yang buruk. Apakah mie goreng setan, nasi goreng, es pocong dan lain-lain itu melanggar undang-undang? Tidak. Tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang melarang nama-nama ini. Tapi syariat melarang. Gitu ya. Wah, nanti di penjara enggak? Di penjara orang enggak, tidak dilarang undang-undang. Berlaku fiksi hukum. Fiksi hukum itu begini. Selama tidak dilarang undang-undang berarti boleh. Undang-undang tidak melarang, boleh. Pakai nama enggak apa-apa, enggak masalah gitu. Tapi bermasalahnya dilarang Allah. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke produk. Bagaimana kalau produknya kerajinan tangan? Kerajinan tangan ini luar biasa nih. Karena Indonesia ini gudangnya orang-orang kreatif, apalagi anak-anak muda. Anak-anak muda seperti mahasiswa itu kalau diberi kesempatan, kreativitasnya luar biasa. Saya udah buktikan beberapa kali. Tidak diatur-atur sama dosennya gitu ya, untuk kreativitas diberikan, asalkan kebebasannya tidak melanggar undang-undang dan tidak melanggar hukum Allah. Itu anak muda luar biasa kreativitasnya. Nah, jadi kita lihat yang slide berikutnya, Bu Rika. Bagaimana kalau produknya kerajinan tangan? Legalitasnya yang diperlukan apa? Bukan yang slide 17. Slide 16 ya. Nah, kita lagi bahas merek ya. Jadi merek itu sangat penting. Kalau tidak penting tidak ada undang-undangnya ya. Kan ada undang-undang merek. Untuk apa merek itu? Satu, alat promosi. Identitas pelaku usaha, identitas produk, alat promosi, mempertahankan reputasi, mengendalikan pasar. Ini fungsi merek. Maka memilih merek itu harus sangat hati-hati. Kemudian slide yang 17. Bagaimana kalau produknya kerajinan tangan? Slide nomor 17, Bu Rika. Kalau produknya kerajinan tangan, oh ya, terima kasih. Saya tidak tahu kalau di DKI Jakarta ya, di sekitar UIN itu apakah banyak banyak handicraft atau tidak. Tapi kalau di Kota Tangerang itu sangat banyak pengrajin rotan ya, pengrajin bambu itu sangat banyak. Jadi Kota Tangerang itu punya sangat banyak produk kerajinan tangan. Nah, produk kerajinan tangan ini memerlukan legalitas juga. Legalitasnya apa? Desain industri. Nanti ada contohnya di bawah. Desain industri ini khusus UMKM itu ada harga khusus, ada di undang-undang desain industri.
300.000. Kalau bukan UMKM 600. Nih ya, ada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Desain industri itu yang dilindungi apa? Tampilan luar produk. Tampilan luar produk. Slide 18. Kita lihat desain industri itu apa. Slide yang mana nih? 18 ya, Bu Rika ya. Apa desain industri itu? Nah, desain industri itu kreasi. Kalau soal kreasi anak muda jagonya nih. Kami yang sudah senior, sudah tua, bukan tua ya, sudah senior itu membimbing ya, membimbing mahasiswa untuk berkreasi. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis, kesan keindahan, estetis, dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi. Jadi harus ada media untuk menuangkannya, ya, atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Ini mahasiswa saya yang mata kuliahnya hak kekayaan intelektual itu tidak paham kalau cuma begini gitu. Maka harus disertakan contoh ya. Contohnya ini saya gunakan juga di kelas HKI ya, kekayaan intelektual. Kelihatan nggak? Ini orange water UC 1000. Ini fruity. Tampilan luar ya. Tampilan luar itu bentuk tampilannya ini loh. Ini desain industri nih. Nanti mahasiswa kalau ke supermarket, untuk merek-merek yang sudah mendapatkan perlindungan desain industri, merek perlindungan hak cipta, dan perlindungan paten, ini tidak ada satupun bentuk botol yang sama untuk produk minuman. Tapi syaratnya itu ya, sudah mendapatkan perlindungan desain industri. Jadi desain industri itu tampilan luarnya. Ini beda-beda nih botolnya ya. Coba perhatikan botol Aqua. Ini saya, kalau waktu kelas online saya bawa-bawa ini kalau kuliah itu ya. Nah ini contohnya juga nih desain industri. Lekukan dari botol Aqua ini 3 dimensi, dilindungi oleh HKI, oleh negara dilindungi. Ini estetis. Kenapa? Karena dia estetis, menunjukkan produk. Gitu. Nah, kalau ini contohnya pot bunga. Kasih contoh yang apa? Sederhana kok. HKI itu siapa bilang repot? Sama sekali tidak repot, sama sekali tidak ribet, gitu ya. Mendaftarkannya juga terjangkau. Saya bilang terjangkau. Masalahnya mahal murah itu subjektif ya. Nah, ini 300.000 cuma mendaftarkan ini nih. Gitu. Kok cuma ya, kesannya meremehkan 300.000 ya. 300.000 buat sebagian orang besar ya. Nah, ini contohnya pot bunga. Yang pot bunga, Bu Rika, contohnya. Nah, ini 3 dimensi. Desain industri pot bunga. Ini sudah didaftarkan ini oleh desainernya. Berarti tidak boleh ada orang lain ya yang memproduksi pot bunga seperti, tidak boleh tanpa izin dari desainernya. Kalau desainernya tahu, itu dia bisa mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga. Ini udah didaftarkan. Sampai kapan ini berlaku nih? Kadaluarsanya kapan? 10 tahun. Perlindungan hukum untuk desain industri 10 tahun dan tidak bisa diperpanjang lagi. Jadi kalau sudah lebih dari 10 tahun, desain pot ini itu sudah menjadi milik umum.
siapapun boleh memproduksi desain ini tanpa harus meminta izin, tanpa harus bayar royalti ke desainer. Nah, yang contoh kedua, piring. Di slide 20, nah ini ada piring. Ini juga contoh dari produk 3 dimensi. Ini sudah ada desainernya juga, sudah didaftarkan di Dirjen HKI, Direktorat Jenderal Desain Industri. Ini sudah didaftarkan juga. Ini contoh-contohnya saya ambil dari modul HKI ya, dari Kemenkumham. Gitu. Jadi kalau mau lihat seperti apa desain industri yang sudah didaftarkan, pola-pola seperti apa, itu bisa ke websitenya. Jadi sebelum kita daftar, kita pelajari dulu yang sudah didaftarkan yang mana, yang belum yang mana. Gitu ya. Ini meja, ini juga desain industri, memenuhi syarat estetis. Syarat estetisnya dituangkan dalam sebuah produk, dan produknya itu digunakan untuk industri. Jadi kalau bahasa kita laku dijual. Itu sih ya, dapat diterapkan dalam bidang industri, itu bahasa lainnya itu laku dijual. Gitu. Kemudian setrika. Ini yang slide berikutnya. Di slide nomor 22. Slide nomor 22, Bu Lika, tolong. Siapa? Masih ada kesempatan? Sampai dengan kita berakhir di 9.30 ya. Oke, silakan. Masih ada waktu ini. Siapa yang punya produk di sini, mahasiswa atau keluarganya punya produk? Ayo, ditanyakan lagi mungkin. Izin bertanya lagi, Bu. Bagaimana Halo. cara izin ini dan itu? Bagaimana? Izin bertanya lagi, Bu. Ya. Silakan. Saya Pranggara lagi. Pranggara. Jadi mau bertanya, mungkin yang tadi saya tangkap tuh kebanyakan membahas mengenai produk. Ya. Tapi mungkin yang saya pengen tanya, ada nggak sih perbedaan khusus gitu tentang perizinan untuk perusahaan yang di bidang jasa ya? Gitu aja sih, Bu. Ya, ya. Oke, jadi pertanyaannya ada nggak beda yang jasa nih? Ya, jadi produk itu ada dua, jasa barang, bisa jasa. Perlindungan HKI-nya sama. Kalau produknya jasa, dia kan punya merek dagang juga. Contoh misalnya First Travel, itu merek dagang, didaftarkan, gitu ya. Nah, jadi kalau perbedaannya dalam soal perizinan itu tidak terlalu beda gitu ya. Karena kalau untuk legalitas tentu saja tidak perlu sertifikat halal MUI ya, karena dia jasa. Sertifikat MUI hanya diperlukan untuk produk barang, produk jasa tidak, kecuali nama perusahaannya itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pokoknya ikut undang-undang merek itu. Bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan moralitas. Nah, itu merek tidak boleh didaftarkan dengan nama yang dilarang oleh undang-undang merek. Mas Pranggara punya usaha jasa di bidang apa barangkali? Jasa kan banyak ya. Travel, kalau saya tentang tugas PMR ya, Bu. Jadi saya membahas mengenai perusahaan dari luar yang mau ke Indonesia tentang menyediakan jasa penyewaan sepeda sih, Bu.
jasa penyewaan sepeda. Ya apa tadi? Saya salah Iya, dengar nggak? Oh, jasa penyewaan sepeda. Ya. Kalau perizinan untuk dari perusahaan luar ke Indonesia, saya belum pernah ngurus. Tapi undang-undangnya ada yang ngatur itu. Ya, nanti dicek Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Kemudian peraturan pemerintah nomor 60 2014 tentang PMSE, perdagangan melalui sistem elektronik. Sekarang kan jasa juga pakai elektronik, bisa aja penyewaan sepedanya melalui digital, gitu kan? Itu bisa juga. Sekarang serba elektronik semua ya, digital semua, tanda tangan juga digital, pakai barcode. Mbak Fahira kayaknya mau nanya ya, tapi ragu-ragu. Tanya aja nggak apa-apa. Baik, terima kasih, Bu. Halo, ini suaranya putus-putus ya. Sinyal saya ini kayaknya. Jawaban. Tes, tes.